Qingyan, ini dia pria idaman yang kau cari diam-diam di belakang Tuan Song. Kabur dari pernikahan demi orang seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di kepalamu. Apakah itu bubur? Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Song Haoyang. Aku tidak akan menikah dengannya. Xu Qingyan, pernikahanmu dengan Tuan Song sudah lama disepakati oleh kedua keluarga. Jangan sembarangan berbuat di luar. Siapa yang menetapkan, dialah yang menikah. Aku tidak ingin menikah dengannya. Pernikahanku aku yang menentukan. Keluarga Su sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Saat kau menikmati keuntungan dari keluarga Su, kau diam saja. Sekarang saatnya kau berkorban sedikit untuk keluarga. Kau malah mulai menentukan sendiri. Paman, orang tuaku meninggal lebih awal, tapi mereka juga meninggalkan harta. Aku tidak pernah menghabiskan uang kalian sepeser pun. Selama beberapa tahun ini, aku juga sudah menghasilkan banyak untuk keluarga Su. Uang sedikit yang kau hasilkan bisa dibandingkan dengan kekayaan keluarga Song? Hanya dengan mendekati keluarga Song, baru bisa membawa keuntungan sejati bagi keluarga Su kita. Paman, lebih baik kalian memberi harga jelas dan menjualku saja. Aku sudah Qingyan. Pernikahanmu adalah urusan terpenting keluarga Su, tidak ada negosiasi. Kau harus menikah dengan Song Haoyang. Sudah terlambat. Aku dan dia sudah menikah secara hukum. Apa? Camel benar-benar memberontak. Ayah, naik-naik. Apa yang naik? Saham yang diberitahu Tuan Song kepada kita melonjak tinggi. 20 juta yang kita dan paman investasikan sudah naik setengahnya. Benarkah menghasilkan uang sebanyak ini? Benar ibu. Cepat lihat, masih naik. Bagus, benar-benar reinkarnasi dewa kekayaan, naik itu bagus. Qingyan, lihat ini. Tuan Song hanya memberi sedikit informasi. Sudah bisa membuat kita dapat uang sebanyak ini, kau menikah dengannya. Itu adalah keberuntunganmu, nasibmu. Oh ya, perusahaan King Wenyu, bukankah masih butuh 60 juta? Untuk mengembangkan produk baru, Tuan Song sudah bilang, asal kalian menikah, dia akan segera berinvestasi di keluarga Su. Anak ini, apa yang bisa dia berikan padamu? Dia bisa apa dibandingkan Tuan Song? Apple Technology ya? Saham ini tidak bagus. Akan turun. Kamu mengerti saham? Sangguluku. Dengan kemampuan saya, tidak perlu mengerti. Saya bisa membuat saham manapun naik atau turun sesuka saya. Apa yang kamu bicarakan, Su Qingyan? Aku benar-benar tidak mengerti kamu mencari pacar yang tidak berguna. Tidak punya kemampuan saja sudah cukup, otaknya juga bermasalah. Bisa membuat saham manapun naik atau turun sesuka hati. Warren Buffett saja tidak berani bicara seperti itu. Bukannya sudah dibilang jangan sembarangan bicara? Bicara seenaknya. Sayang, bukankah aku CEO grup Junsheng? Hal kecil seperti ini seharusnya tidak sulit bagiku. Kamu palsu, orang lain tidak tahu. Tapi kamu sendiri harus tahu. Bergumam apa? Kalau memang punya kemampuan, buatlah saham Apple Tech turun, tunjukkan pada kami. Benar? Baiklah. Kalau turun, jangan salahkan aku. Turun, turun saja. Kalau benar-benar turun, aku akan memanggilmu kakek. Dia saja, memalukan, sungguh memalukan. Halo bos, ada apa? Kumpulkan dana 2 miliar dalam 1 menit. Jatuhkan harga saham Apple Tech sampai anjlok. Menjerti. Apa yang kamu omongkan? Perusahaan bintang seperti Apple Tech, kamu bisa buat anjlok dalam 1 menit? Lebih baik kamu lompat dari gedung saja. Su Qingyan, kamu cari suami bodoh seperti ini. Memalukan keluarga Su, mempermalukan kami. Kamu sudah bicara seenaknya, bagaimana ini bisa berakhir? Jangan buru-buru, biarkan peluru terbang sebentar. 4. Sudah hampir. Tidak baik suami. Apple Tech benar-benar turun. Apa? Apple Tech benar-benar turun, cepat lihat. Panik apa? Ini hari pertama kalian main saham? Aku beritahu, turun sedikit untuk membersihkan investor kecil. Agar bisa naik lagi, bukan turun sedikit, tapi anjlok. Apa yang terjadi? Kakak jangan takut, mungkin hanya penyesuaian teknis. Bukan, ini masalah besar. Apple Tech terkena skandal online, katanya utang mereka ratusan miliar.
Tidak mampu membayar utang. Jual semua saham kita. Saham dihentikan, saham pun tidak bisa dijual. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Sayang, kita sudah menginvestasikan 20 juta ke dalamnya. Ini. Apa yang sebenarnya jadi? Bukankah kamu lihat? Aku hanya perlu satu telepon untuk membuatnya dihentikan. Perusahaan seperti Apple Technology lebih cepat bangkrut lebih baik. Agar tidak menipu lebih banyak orang. Kakak, serius dong. Itu perusahaan Fortune 500 dunia. Hanya dengan kamu yang cuma pengantar makanan, mana mungkin bisa membuatnya bangkrut? Apakah Apple Technology benar-benar kamu yang hentikan? Kamu siapa sebenarnya? Sayang, beritahu mereka. Suamiku adalah CEO grup Junsheng, Gao Feng. Ini, Gao Feng? Ini tidak mungkin. Galfo? Kamu benar-benar Gao Feng? Ya, aku. Keluarga Sukami hanya keluarga kecil di kota Yun. Bahkan tidak punya kualifikasi untuk berbisnis dengan grup Junsheng. Bos Gao adalah raja bisnis. Bagaimana bisa menikahi wanita dari keluarga Sukami? Seperti kata pepatah, pahlawan sulit melewati pintu kecantikan. Dengan wajah seperti ini, wajar saja aku tertarik padanya. Dengan popularitas dan pengaruh Bos Gao di dunia, pernikahanmu seharusnya menjadi berita besar yang menggemparkan. Tidak ada kabar sama sekali. Semua orang tahu, aku tidak suka sorotan. Menikah tanpa diketahui orang lain juga wajar. Ya, sepertinya wajar, memang wajar. Jika kalian tidak percaya, aku bisa memintanya memakai masker. Untuk diperlihatkan pada kalian. Wah, mirip juga. Kamu benar-benar Gao Feng? Bos Gao? Kakak, jangan terlalu curiga. Bos Gao menikahi Qingyan dari keluarga kita. Adalah keberuntungan besar bagi keluarga Su. Ya, aku tidak pernah bermimpi. Kita bisa menjadi keluarga dengan Bos Gao. Benar, Qingyan, kamu ini. Kenapa tidak memberitahu kami lebih awal? Bos Gao, silakan duduk di tempat terhormat. Cepat-cepat, silakan duduk di tempat terhormat. Ayo. Ayo. Sungguh baik. Sayang, bagaimana? Aktingku cukup bagus, kan? Nggak nyangka kamu emang jago juga. Tapi ingat, jangan terlalu besar kepala. Nanti susah turunnya. Ngerti kan? Bos Gao, tadi kami kurang ajar. Mohon jangan tersinggung ya. Gak apalah, lihat istriku saja, aku gak mau ribut sama kalian. Memang pantas disebut Bos Gao. Ini namanya hati seluas samudera, jiwa sebesar gunung. Ya betul, aku kan sudah bilang sama Qingyan. Nggak mau sama sekali nikah sama Song Hao yang itu. Ternyata karena ada Bos Gao seperti Anda. Calon menantu yang hebat. Harusnya bilang dari dulu sama kami. Cheng Ha. Diem Ayana Pain? Cepat ambil teh Bilwocun koleksiku. Diseduh untuk Bos Gao. Dia itu cuma penipu. Anak ini bukan siapa-siapa, bukan Gao Feng. Dia cuma tukang antar makanan. Ini, tukang antar makanan? Nggak mungkin lah. Ini, tadi kami lihat sendiri. Dia satu telepon langsung gerakan dana 2 miliar. Sampai Apple Tech dijegal dan di stop perdagangan. Ayah, masalah Apple Tech nggak ada hubungannya sama sekali sama dia. Sebenarnya isu Apple Tech mau kolaps sudah beredar kemarin. Anak ini mungkin waktu ngantar makanan. Dengar orang-orang bahas. Jadi dia pura-pura jagoan di sini. Tapi penampilannya pakai masker. Sama kayak foto Gao Feng pakai masker di berita. Mirip banget. Ayah. Itu kan dia. Sengaja dan Danny mirip-mirip Gao Feng. Identitasnya sudah aku selidiki tuntas. Memang dia.
tukang antar makanan. Aku kan sudah bilang, keluarga Su kami nggak ada kaitannya sama Junsheng Group. Mana mungkin si Su Qingyan ini bisa kenal sama orang besar seperti Gao Feng? Ternyata cari tukang antar makanan buat nipu kita. Kamu, tukang antar makanan. Berani-beraninya pura-pura jadi Gao Feng buat main-main sama kita. Hari ini kalau nggak ku beri pelajaran. Kamu nggak tahu ya siapa yang berkuasa di sini? Su Qingyan, kamu keterlaluan banget. Sudah berulang kali menghina Young Master Song. Sekarang kamu cari tukang antar makanan. Buat pura-pura jadi Gao Feng, tipu-tipu kita. Kamu pikir keluarga Su nggak bisa ngurus kamu? Su Qingyan, aku tahu kamu kabur dari pernikahan. Sampai-sampai nikah sama kurir ini. Tapi gak apa-apa kok. Aku gak bakal jijik sama kamu. Asal kamu nurut cerain cowok ini. Aku masih mau nikahin kamu. Semua janjiku buat keluarga Su tetap berlaku. Udah kayak gini aja, Tuan Song masih mau terima kamu. Kayaknya Tuan Song beneran cinta sama kamu ya. Kamu harus segera cerain kurir ini sekarang juga. Masih bisa diperbaiki, masih ada waktu. Ayah Benair. Udah pada selesai ngomong? Su Zhengchun, udah tua-tua begini kok masih begosi. Aku ini Gao Feng. Bukan sembarangan orang. Dia siapa? Song Haoyang. Bisa dia ukur? Aku berdiri di depanmu ini kasih kesempatan buat keluarga Su. Kalau kamu berani lawan aku, sanggup nanggung konsekuensinya? Boka. Udah kayak gini masih berani ngibul. Bilang kamu Gao Feng? Oke. Aku kasih kamu kesempatan. Sekarang perusahaan Su Qingyan butuh dana 60 juta buat proyek baru. Kalau kamu bilang kamu dia, ya selesaikan masalah duit ini. Kalau beres, baru kita percaya kamu Gao Feng beneran. Tuan Song Benair. Buat orang biasa itu duit gede. Tapi buat Gao Feng, cuma rejahan. Kamu. Biar adil, kita kasih waktu 2 minggu. Cukup enggak? Cuma 60 juta aja butuh 2 minggu? 2 hari cukup. 2 hari? Hilalu, Sintingya? Kamu sadar nggak ngomong apa? Aku sadar kok. Kamu. Oke deh. 2 hari ya 2 hari. Kalau 2 hari nggak ada duitnya, kamu harus cerai sama Qingyan. Qingyan, nikah sama Tuan Song. Kalau aku berhasil, Kami akan mengakui pernikahan kalian berdua. Tuan Song juga tidak akan mengganggu kalian lagi. sepakat. Sayang, kenapa kamu tidak makan? Kamu tidak senang? Kamu masih berani bertanya? Aku sudah bilang jangan asal bicara. Kenapa kamu harus membual begitu besar? 60 juta dalam 2 minggu, mungkin aku masih bisa cari solusi. Kenapa harus bilang 2 hari? Aku ini bos besar grup Junsheng, 2 hari selesaikan 60 juta. Sangat masuk akal. Tolonglah, kamu ini cuma acting, kamu palsu. Jangan terlalu larut dalam peran, oke? Begini saja, siapa yang berbuat dia yang tanggung. Biarkan aku ke perusahaanmu. Jadi wakil direktur untukmu. Masalah 60 juta aku bantu selesaikan. Kamu cuma kurir makanan. 60 juta. Bagaimana kamu bisa selesaikan untukku? Sudahlah, kamu makan saja. Aku sendiri yang cari solusi. Manusia butuh makan, kalau tidak lapar. Kalau kamu kurus karena tidak makan, kamu tidak akan secantik sekarang. Makan dulu. Aduh, kembalikan padaku. Hanya ada waktu 2 hari lagi, kalau tidak bisa cari solusi. Aku harus menikah dengan Song Haoyang. Tenang saja, sejak kamu menikah denganku. Aku tidak akan biarkan kamu menikah dengan orang lain. Masalah 60 juta aku bantu selesaikan, makan dulu. Kakak, 60 juta, bukan 6.000. Sudah, aku mohon, cepat kembalikan. Kamu kembalikan padaku. Makan dulu.
Menurut pasal ketiga perjanjian kita, kamu mengambil keuntungan dariku, harus bayar lebih. Siapa yang mengambil keuntungan? Itu tidak sengaja, siapa suruh kamu rebut dokumenku? Kecelakaan tidak melanggar aturan? Kalau begitu kamu harus hati-hati. Kamu mungkin akan sering kecelakaan nanti. Berani kamu? Kalau kamu berani melanggar, gajimu aku potong semua. Oh, kalau kamu melanggar itu kecelakaan, kalau aku melanggar harus bayar. Kamu sangat menghargai kontrak ya. Kamu mau berapa banyak? Sekali cium 1000, tidak boleh ngutang. Seribu, jangan pernah sebut lagi. Terima kasih bos, pesan persahabatan. Beli banyak bisa dapat diskon lebih. Diam kamu. Pulang tidur. Bos, data yang Anda minta sudah selesai diperiksa. Sebenarnya, King MU Technology selalu berjalan dengan cukup baik. Seharusnya ada beberapa keuntungan. Tapi Paman Suinjan, Su Sengdon, bersekongkol dengan perusahaan luar, sengaja menunda pembayaran perusahaan. Mengambil keuntungan untuk diri sendiri, menyebabkan King MU Technology kesulitan. Saya akan mengirim detailnya nanti. Sepertinya aku harus menemui Su Zengdong ini. Dua hari 60 juta. Uang sebanyak ini harus bagaimana? King Yan, kamu sudah ada ide? Perusahaan seharusnya bisa menarik kembali lebih dari 20 juta. Jika bisa ditarik semua, ditambah dengan 1 juta yang akan kamu investasikan ke King MU, bisa menyelesaikan setengahnya. Keuangan King MU selalu dipegang oleh pamanmu. Dia pasti tidak akan membantumu menagih uang. Kita tidak bisa diam saja menunggu. Ayo, temui dia. Bos Su, jangan seperti ini. Jangan sampai dilihat orang. Takut apa? Perusahaan ini aku yang pegang. Sayang. Kita tidak perlu takut apapun. Jangan berhenti, lanjutkan. Aku belum puas melihatnya. Kamu siapa? Siapa yang menyuruhmu masuk? Aku wakil direktur King MU. Tentu saja aku harus duduk di kantor wakil direktur. Omong kosong. King MU hanya punya satu wakil direktur, yaitu aku, Su Sengdong, paman kandung Suinjan. Kamu siapa sih? Paman kandung apa? Aku suami kandung Su Qingyan. Suami kandung. Jadi kamu itu yang tukang antar makanan. Kenapa? Tidak bisa lagi pura-pura jadi direktur? Datang ke sini merebut posisi wakil direktur? Mimpi. Keluarlah dari sini. Keluar. Dengar tidak? Kamu kenapa datang? Kalau tidak pergi, aku akan bertindak. Aku datang untuk menjabat, sayang. Bukankah sudah disepakati aku yang jadi wakil direktur? Kapan aku setuju? Baik sekali kau, Su Qingyan. Aku sudah bertahun-tahun di perusahaan ini, bekerja keras dan rajin. Kau malah menyuruh sampah ini merebut posisi wakil direktorku. Kamu tidak punya hati nurani? Aku bisa buktikan ini. Wakil presiden baru saja melakukannya pada sekretaris wanita. Benar-benar bekerja keras dengan sangat giat. Kamu diam. Ini fitnah. Aku seorang wakil presiden yang terhormat. Bagaimana mungkin aku melakukan hal biadab seperti itu? Wah, kamu bahkan menghina dirimu sendiri. Kamu kejam sekali. Kalian berhenti bertengkar. Rapat dulu. Aku. Paman keempat, beberapa piutang besar perusahaan. Sudah lama tertunda, hari ini kamu harus mencari cara untuk menagih uang itu kembali. Aku juga cemas uang ini tidak kembali. Aku sudah menagih berkali-kali, mereka terus menunda. Apa yang bisa aku lakukan? Pembelian dan penjualan selalu menjadi tanggung jawabmu. Klien-klien ini juga kamu yang cari. Tidak bisa hanya bilang tidak ada cara lalu lepas tangan. Kamu kan tahu. Latar belakang perusahaan-perusahaan itu sangat rumit. Semakin sulit ditangani, kita tidak bisa menyinggung mereka. Utang saja tidak bisa ditagih. Jadi wakil presiden apa kamu? Diamlah. Bodoh. Kamu tahu apa? King Yan, bukankah dia selalu bilang ingin jadi wakil presiden? Suruh dia yang menagih. Aku bisa saja. Kalau aku berhasil menagihnya, gimana? Kalau kamu bisa menagihnya, posisi wakil presiden ini segera kuberikan padamu. Kamu mau kemana?
Aku mau menagih hutang. Kamu tidak boleh pergi. Kenapa? 2 perusahaan yang berutang, satu bernama Sanhe. Sanhe adalah perusahaan ilegal, punya puluhan preman. Nama buruknya terkenal, tidak boleh disinggung. Ayah bos Jinzun punya latar belakang yang sangat kuat. Tidak ada yang berani macam-macam, kamu menagih pada mereka. Mungkin masuk berdiri, keluar terbaring. Benarkah? Tapi posisi wakil presiden ini harus kudapatkan. Bagaimana ya? Jangan macam-macam. Kalau ada masalah, aku tidak bisa melindungimu. Hei anak muda, ini kontrak utang Sanhe. Kamu kan hebat. Kalau berani, tagih uang ini. Nanti posisi ini kuberikan padamu. Beres-beres, siap-siap pindah. Tuan Song, anak itu benar-benar terjebak. Pergi menagih utang ke Sanhe. Sudah menyapa bos Sanhe, Zhao Daqiang? Tentu saja, sudah disepakati. Potong kedua kakinya. Biar dia merangkak keluar. Bagus. Kau si Gao. Katanya jago bertarung, ya? Kali ini, aku ingin lihat berapa banyak orang yang bisa kau hadapi. King Yan, buruk. Suami palsumu itu benar-benar pergi ke perusahaan Sanhe untuk menagih hutang. Apa? Dasar bodoh. Perusahaan Sanhe terkenal kejam. Ayo pergi lihat. Tendang, sini bentrok. Bisa urus? Lewati, ikut, cepat. Eo, keluarkan. Kartu apa ini? Lewati, tidak mau. Keluarkan tidak, kasih aku sebuah bir. Bos Zhao Daqiang, ada di sini? Kau siapa? Aku dari perusahaan Kingmu. Perusahaanmu berutang 6 juta pada kami, sudah jatuh tempo. Aku datang menagih. Tak ada uang. Cepat pergi. Utang harus dibayar, itu sudah kodrat. Waduh, kau tidak paham bahasa manusia, ya? Tahu tidak, siapa Zhao Daqiang di kota Yun? Tidak tahu. Yang aku tahu, kau berutang 6 juta pada kami, hitam di atas putih, jelas. Menarik. Teman-teman, berhenti bermain. Bocah, hari ini akan kuberitahu. Menagih utang pada Zhao Daqiang. Akibatnya akan sangat buruk. Di depan sana. Ayo. Ini apakah semuanya sudah dihancurkan? Cepat panggil polisi. Semoga dia baik-baik saja. Kalian kenapa datang? Go Sing. Kau tidak apa-apa? Aku cuma datang menagih utang. Ada masalah apa? Zhao Daqiang tidak menyulitkanmu? Xiao Zhao orangnya baik, ramah dan suka menjamu. Aku dan dia langsung akrab. Ayo, Xiao Zhao. Kakak. Dia tidak akan menyulitkanku. Benar, kan? Ya benar. Uangnya sudah kubawa, agak berat. Mau kuberi orang bawa pulang? Antar ke perusahaanku. Baik. Sopan sekali, orangnya baik. Aku perkenalkan kalian. Istri saya Su Qingyan.
Baik, halo kakak ipar. Teman dekatnya Shen An. Halo kakak ipar kedua. Bukan. Jangan asal panggil, mana ada kakak ipar kedua. Ingat ya, kurangi main mahjong, jadilah orang baik. Berkontribusi lebih untuk negara. Ja. Kakak ipar memberi nasihat, kalian dengar tidak? Jengga. Kurangi main mahjong, jadilah orang baik. Kakak ipar, hati-hati di jalan. Istri-istri, hati-hati di jalan. Sekarang tidak ada yang mengganggu kita, mari kita mesra-mesraan. Kok kamu pulang? Jangan-jangan kamu benar-benar berhasil menagih utang? Masa sih? Uangnya di sini. Kamu bisa hitung sendiri. Jangan-jangan kamu bawa tas berisi kertas bekas untuk menipu aku? Dengan badan kecilmu ini, pergi sendiri ke perusahaan Sanhe untuk menagih utang. Masa bisa pulang tanpa masalah sedikit pun? Percaya sekarang? Masih tidak percaya? Kamu bisa telepon untuk menanyakan. Bos Xiaoya, Su Sengdong, kamu berani sekali. Sengaja cari jagoan, satu orang mengalahkan 30 orang kami. Ini akan kubalas, lain kali ketemu, kubunuh kamu. Ah tidak, Bos Xiao dengar dulu. Gimana? Percaya sekarang? Mulai sekarang, tempat ini adalah kantor saya. Silakan. Pergi. Camo. Tuan Song, tidak baik. Si Gao itu benar-benar berhasil menagih utangnya. Apa? Zhao Daqiang kok tiba-tiba jadi baik hati? Ah, bukan. Zhao Daqiang bilang ke aku, mereka dipukuli oleh si Gao. Dan satu orang mengalahkan 30 orang mereka. Kamu pikir ini film silat? Ah, Tuan Song. Benar-benar terjadi. Kok si Gao ini bisa bertarung begitu hebatnya? Sekarang, tidak hanya membuat Zhao Daqiang sangat marah. Posisi wakil direkturku mungkin juga tidak aman. Tenang saja. Dia cuma sampah yang otaknya kosong dan fisiknya kuat. Pek ini. Suruh dia terus menagih utang ke Jinzun. Aku penasaran. Apa dia berani memukul Liu Xin dari Jinzun juga? Ayah. Katanya keluarga Liu punya banyak pejabat tinggi. Ayah Liu Xian, Liu Shanhe, punya koneksi gelap dan terang, latar belakang sangat dalam. Kalau dia berani memukul Liu Xin, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tuan Song, kau benar-benar jenius. Sudah, cepat lakukan. Aku tidak sabar ingin melihat pertunjukan ini. Kau masuk kantorku tanpa janji? Kau kira dengan 6 juta, kau layak duduk di posisi ini? Mimpi. Aku beritahu. Yang berutang bukan cuma Sanhe. Yang besar adalah grup Jinzun. Kalau kau bisa menagih utang grup Jinzun, baru aku salut. Baik. Grup Jinzun, ya? Aku buat kau benar-benar salut. Kalau kau benar-benar bisa menagih utang grup Jinzun, posisi wakil direktur ini tidak hanya kuberikan padamu, dia juga kuberikan. Sebagai wakil direktur, menagih utang adalah tugas. Aku bukan untuk dia. Kalau kau menang, aku jamin janjiku. Perusahaan Sanhe sudah lama di kota Yun. Bosnya Zhao Daqiang terkenal kejam. Kenapa hari ini begitu mudah? Utang jutaan langsung dibayar. Bukan cuma mudah. Kau tidak lihat Zhao Daqiang pada Gaoxing.
Sungguh-sungguh seperti anak buah. Sangat tidak masuk akal. Apa Gao Xing benar-benar sehebat itu? Bukannya kau bilang Gao Xingyago bertarung? Mungkin dia memukul semua orang Sanhe sampai menyerah. Tidak mungkin, orang-orang Sanhe suka berkelahi. Gao Xing hanya tubuhnya bagus, bukan tentara khusus. Bagaimana mungkin 1 lawan puluhan? Mungkin dia orang dalam, mungkin dia bos misterius yang rendah profil, lalu punya hubungan dengan Zhao Daqiang. Lebih tidak mungkin. Gao Xing cuma kurir. Tidak ada hubungannya dengan bos sosial. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Tidak mungkin benar-benar cocok sekilas, kan? Aku juga tidak mengerti, benar-benar bingung. Hello. Aku tahu. Kinyan, buruk sekali, suamimu membuat masalah besar. Dia pergi ke grup Jinzun untuk menagih utang. Apa? Hao Yang. Katanya kamu ingin menikahi wanita tercantik di kota kita. Tapi dia kabur saat acara pertunangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Liu, aku datang ke sini untuk membicarakan hal ini. Keluarga Su sebenarnya sudah menetapkan untuk menikahkan Su Qingyan denganku. Tapi Su Qingyan ini sengaja melawan keluarga. Aku ingin memberinya pelajaran. Buat perusahaannya bangkrut. Jadi aku ingin minta bantuan Tuan Liu. Utangmu pada King MU jangan dibayar. Kamu minta aku membayar utang. Aku mungkin tidak akan memberimu muka. Tapi kamu minta aku tidak membayar utang. Aku pasti akan memberimu muka ini. Aduh. Terima kasih, terima kasih. Ngomong-ngomong, Tuan Liu, Su Qingyan itu punya pacar liar di luar. Jago bertarung, baru-baru ini membantu menagih utang di Sanhe. Bahkan Zhao Daqiang pun dia kalahkan. Anda harus sangat berhati-hati. Zhao Daqiang itu siapa? Bisa disamakan dengan aku? Aduh, di kota ini. Naga pun harus merangkak, harimau pun harus berbaring. Benar, benar, benar. Tuan Liu perkasa, aku minum untukmu. Kamu tidak boleh masuk. Apakah Liu Xin dari grup Jinzun ada di sini? Kamu siapa? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Tuan Liu, ini dia yang tadi aku bicarakan. Kamu yang menagih utang padaku? Kamu tahu tidak siapa aku, Liu Xin? Di kota ini, seberapa besar pengaruhku? Aku tidak peduli seberapa besar pengaruhmu. Yang aku tahu, kamu berutang 15 juta pada King MU. Berutang harus dibayar. Bocah, berani bicara seperti itu pada Tuan Liu? Kamu cari mati ya? Di kota ini, kamu yang pertama berani bicara seperti ini padaku. Menjingkat keberanianmu. Sekarang tampar wajahmu sendiri 100 kali. Lagi berlutut dan beri aku 100 kali sujud, lalu merangkak keluar dari sini. Aku akan memberimu kesempatan. Kalau kau mengembalikan uang dengan jujur, hari ini aku juga akan memberimu kesempatan. Jika tidak, jangan salahkan aku jika tidak berbaik hati. Tidak berbaik hati? Kau mau tidak berbaik hati seperti apa? Pukul aku. Aku, Liu Xin, sudah berkeliaran di kota Yun selama bertahun-tahun. Belum pernah ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun dariku. Eyo. Pukul aku. Pukul di sini. Tuan Liu, kau baik-baik saja? Kau benar-benar berani memukulku? Bukannya kau yang menyuruhku memukul? Aku baru pertama kali melihat. Ada orang yang punya permintaan seperti ini, tentu harus kupenuhi. Berani menyentuh Tuan Liu? Kau selesai. Seluruh kota Yun tidak ada yang bisa melindungimu. Kau cari mati. Datang. Tunggu sebentar. Istri, kenapa kau datang? Kau masih berani bertanya? Kau tahu tidak kau sudah membuat masalah sebesar apa? Maaf, Tuan Liu. Dia adalah orang dari King MU kami. Sudah banyak menyinggung Anda. Semua tanggung jawab akan kubawa, Su Qingyan. Kau yang bertanggung jawab? Ayahku saja belum pernah memukulku, dia memukulku. Tanggung jawab ini sanggup kau pikul? Tuan Liu, begini, dia tidak tahu dan ceroboh. Mohon Tuan berbesar hati, maafkan dia kali ini. Aku akan meminta maaf atas namanya. Minta maaf? Apa? Cukup dengan membungkuk? Kau benar-benar pikir, aku, Liu Xin, bisa dianggap remeh seperti ini? Tuan Liu, apa yang ingin saya lakukan?
Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengganti rugi. Ganti rugi? Baiklah, ayo. Tunjukkan dulu niat baikmu, minum segelas anggur ini untukku. Tuan Liu, Kinyan tidak bisa minum alkohol. Segelas ini aku yang minum untuknya. Kau siapa? Minggir sana. Aku mau dia yang minum. Istri. Anggur ini tidak perlu diminum. Kinyan, kau baik-baik saja? Tuan Liu, apakah Anda puas sekarang? Segelas anggur saja mau membuatku puas? Ayo, minum seluruh botol ini untukku. Kinyan, kau tidak bisa minum. Minum seluruh botol ini bisa berbahaya. Bagaimana? Tidak minum? Kalian bisa menunggu untuk mengurus jenazahnya. Bagaimana? Tidak minum? Kalian bisa menunggu untuk mengurus jenazahnya. Istri, anggur ini tidak perlu diminum. Jangan macam-macam. Tenang saja, sisanya serahkan padaku. Serahkan padamu? Siapa lu? Aku kasih tahu, hari ini dia harus bikin aku senang. Kalian semua jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Minum sekarang. Kamu suka minum ya? Camel. Aku traktir. Tidak. Jangan. Camel Hila. Aku bunuh kamu. Parani Baraninya Pukul Young Master Lu, Kamu Tamat. Apa aku sudah bilang, kalau ketemu kamu lagi, aku bakal pukul sampai ibu kamu nggak kenal. Aku selalu menepati janji. Sebentar, Gao Xing. Yang Master Liu, aku minta maaf atas namanya. Young Master Lu, Jangan Dengarkannya. Orang ini harus dihabisi. Baik, baik, baik. Sejak lahir sampai sekarang, aku Liu Xin. Belum pernah dipermalukan seperti ini. Sekarang aku ubah pikiran. Kalian semua, jangan harap bisa pergi. Siapapun. Liu Xin. Apa kamu pikir di kota Yun kamu bisa berkuasa? Betul. Ganggu keluarga Liu. Di kota Yun kamu nggak bisa kemana-mana. Oh ya? Berarti nggak ada yang bisa mengatur kamu. Aku mau lihat. Apa bapak kamu Liu Shanhi berani bilang seperti ini di depanku? Liu Shanhi di kota Yun gagal mendidik anak. Anaknya punya utang gak bayar. Dalam 10 menit harus muncul di depanku. Gao, kamu masih pura-pura. Jangan-jangan kamu mau bilang, dengan satu telepon tadi, bisa panggil Liu Shanhi datang? Kamu tahu siapa dia? Apa statusnya? Masa kamu bisa panggil dia datang? Udah kayak gini masih main-main. Liu Shanhi nggak bodoh. Masa bisa ditipu sama kamu? Gao Xing, kali ini kamu benar-benar bermasalah besar. Tenang saja. Sebentar lagi Liu Shanhi datang. Kamu pasti tahu siapa yang membuat masalah. Tuan Liu. Orang ini gila. Bohong sampai dia sendiri percaya, masih bilang 10 menit. Aku rasa dia sengaja mengulur waktu. Jangan sampai tertipu olehnya. Tidak apa, biarkan dia mengulur waktu jika dia mau. Aku paling suka melihat orang berjuang mati-matian. 10 menit ya? Baik, jika dalam 10 menit ayahku datang, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Jika ayahku tidak datang hari ini,
Jangan salahkan aku jika tidak mengenal sanak saudara. Sekarang masih ada 9 menit. Siapkan mobil, cepat. Siap? Kamu masih punya 3 menit. Bagaimana ini? Lima, 4, 3, waktunya habis. Di mana Pak Tua Liu? Teruskan berbohong. Tangkap mereka semua. Bangsat parenting. Ayah, kenapa kau datang? Kau brengsek, perbuatanmu. Kau yang tidak tahu diri. Ayah, kenapa kau memukulku tanpa alasan? Buat masalah besar masih berani bertanya? Pak Tua Liu, apakah ada kesalahpahaman di sini? Tuan Liu sedang berbicara denganku. Pergi. Kau tidak berhak bicara di sini. Tuan Gao, aku Lu Shanhe. Bangsat ini telah banyak menghina Anda. Aku minta maaf kepada Anda. Ayah, dia itu pria liar yang dicari Su Qingyan. Kenapa kau begitu sopan padanya? Damn. Cepat berlutut, minta maaf pada Tuan Gao. Aku minta maaf padanya. Dia tidak tahu diri, berani menggangguku. Kau dengar tidak? Aku suruh kau minta maaf. Mau minta maaf atau tidak? Mengerti tidak? Aku salah, aku salah. Tuan Gao, maafkan aku salah. Kamu salah di mana? Aku. Liu Xin, di luar sana masih ada orang yang lebih hebat. Siapa yang menindas orang, akan ditindas balik. Jangan terlalu sombong. Ya, semuanya salah saya, karena tidak bisa mendidik anak dengan baik. Tuan Gao, mohon maafkan kami. Saya pasti akan membawanya pulang dan menghukumnya dengan keras. Tolong jangan dipikirkan lagi kejadian hari ini. Ah, ini bukan keputusan saya. Tergantung istri saya. Benar, ini kelalaian saya. Nona Su, Anda baik hati, tenanglah. Katanya anak saya berutang 15 juta pada perusahaan Anda. Ini 20 juta. Silakan diterima. $20 juta. Sayang, membayar utang dan bunganya adalah hal yang wajar. Terimalah. Kali ini saya maafkan demi istri saya. Tapi saya tidak ingin ini terulang lagi. Kau mengerti? Ya, Tuan Gao, tenang saja. Saya jamin tidak akan terulang lagi. Sayang. Ayo pergi. Ayah, siapa sebenarnya Tuan Gao itu? Jangan banyak tanya, keluarga Liu juga punya banyak kenalan berpengaruh. Kenapa ayah begitu takut padanya? Damn. Kau pikir punya uang dan kekuasaan bisa semena-mena? Dengar baik-baik. Orang ini sangat kaya. Tapi yang dihormati bukan karena uangnya, tapi karena kontribusinya yang besar. Bagi banyak tempat dan banyak orang. Banyak orang penting sangat menghormatinya. Kau ganggu dia, semua orang akan marah, tidak ada yang bisa menolongmu. Sekuat itu, apa dia benar-benar Gao Feng? Bukan urusanmu, pulang dan kurung diri selama sebulan. Jangan berhubungan dengan siapapun. Qingyan. Aku tidak bermimpi,
kan? Utang Golden Noble Group bisa dikembalikan begitu saja? Bukan cuma utang, bahkan ada bunga 5 juta. Bukan hanya kamu, aku juga merasa seperti bermimpi. Ya ampun, ini Golden Noble Group. Utang Liu Xin, si anak orang kaya. Siapa yang berani menagih? Hanya King MU yang berani di kota Yun. Bukan cuma Liu Xin. Lihatlah Liu Laoye. Bahkan dia bersikap sopan dan takut pada Gao Xing. Sungguh tidak masuk akal. San He Bai Sedebelang Keberuntungan. Tapi Golden Noble Group, Lu Shanhe, harus menghormatinya. Masalah ini tidak bisa dijelaskan dengan cara apapun. Siapa sebenarnya Gao Xing ini? Qingyan, bukannya kamu bilang dia kurir makanan? Dia memang kurir makanan, pertama kali aku bertemu dengannya. Dia sedang mengantar makanan, kamu juga lihat kan? Lagi pula Song Hao yang sudah memeriksa latar belakangnya. Dia benar-benar hanya seorang kurir makanan. Kalau dia cuma kurir makanan biasa, mana mungkin bisa menekan Zhao Daqiang? Apalagi Liu Shanhe bersikap seperti itu padanya. Gao Xing ini pasti menyimpan rahasia besar. Tidak boleh, aku harus menyelidikinya. Kemari. Berdiri di sini. Ada apa sayang? Di rumah hanya boleh memanggilku Bosu. Berdiri tegak, ada yang mau kutanyakan. Hei, meskipun kamu bos, aku kan wakil direktur andalanmu. Aku baru saja membantu perusahaan mendapatkan kembali lebih dari 20 juta. Kenapa kamu seperti menginterogasi penjahat? Itu yang ingin kutanyakan. Jujur saja, bagaimana caramu mendapatkan 2 uang itu? Bukannya kamu sudah lihat? Orang-orang dari perusahaan Sange itu. Jangan lihat penampilan mereka seperti preman. Sebenarnya mereka baik, aku hanya memberi mereka pelajaran dengan tinju. Lalu berbicara dari hati ke hati. Akhirnya mereka tersentuh dan setuju. Urusan Sange tidak usah dibahas. Bagaimana dengan grup Jinzun? Liu Shanhe punya koneksi hitam putih, latar belakangnya sangat dalam. Bahkan dia bersikap sangat hormat dan takut padamu. Bagaimana? Juga tersentuh olehmu? Tentu saja, coba pikir. Zhao Daqiang yang preman saja bisa diajak bicara. Apalagi Liu Shanhe yang orang besar. Melihat anaknya berbuat onar, dia langsung menghukumnya sendiri, sangat mengharukan. Cukup. Gao Xing, kamu pikir aku akan percaya? Dengan omonganmu? Aku tanya sekali lagi. Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu benar-benar ingin tahu? Tentu. Baik. Benar. Aku memang bukan kurir makanan biasa. Identitas asliku sebenarnya adalah CEO grup Junsheng, Gao Feng. Identitas asliku sebenarnya aku adalah CEO grup Junsheng, Gao Feng. Kamu pikir kamu memintaku untuk memerankannya? Sebenarnya yang kamu cari adalah aku sendiri. Aku tidak hanya memiliki kekayaan yang besar, tapi juga mantan raja pasukan khusus. Orang-orang dari perusahaan Sange itu kalah olehku seorang diri. Mereka terpaksa mengembalikan uangnya dengan jujur. Soal latar belakang sosial grup Jinzun, di hadapanku, itu sama sekali tidak ada artinya. Benar-benar kamu? Kamu? Mustahil. Kalau aku tidak melihatmu mengantar makanan sendiri, aku benar-benar tertipu oleh kebohonganmu. Kenapa kamu tidak percaya? Kalau kamu bersikap baik padaku, mungkin aku bisa memberimu tanda tangan. Diam. Kalau tidak mau bilang, ya sudah. Jangan bercanda dengan idolaku, Gao Feng. Kenapa kamu tidak percaya? Aku benar-benar Gao Feng. Kalau kamu benar-benar Gao Feng, aku ini bidadari. Kecantikan istriku ini pantas disebut bidadari. Jangan banyak bicara lagi. Kamu mau bilang atau tidak? Yang benar tidak percaya, yang bohong juga tidak percaya. Lalu kamu mau aku bilang apa? Tidak mau bilang. Ya sudah, tidur saja. Sebagai bos, harus adil dalam memberi penghargaan dan hukuman. Aku baru saja membantu perusahaan mendapatkan kembali lebih dari 20 juta. Apa kamu tidak seharusnya memberiku hadiah simbolis? Hadiah apa lagi yang kamu mau? Tempat tidur di kamar tamu terlalu keras, aku tidak bisa tidur nyenyak. Bagaimana kalau malam ini aku tidur di kamarmu? Laki-laki dan perempuan sendirian dalam satu kamar. Kalau kamu tidak bisa menahan diri, apa aku harus memahaminya?
Kalau kamu tidak bisa menahan diri, aku juga tidak akan menagih biaya tambahan. Mimpi. Kamu mau membunuh suamimu sendiri? Identitas asliku. Sebenarnya aku adalah CEO grup Junsheng, Gao Feng. Kamu pikir kamu memintaku untuk memerankannya? Sebenarnya yang kamu cari adalah aku sendiri. Kalau kamu benar-benar Gao Feng, aku ini bidadari. Kecantikan istriku ini pantas disebut bidadari. Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan kakek Liu juga sangat menghormati si pengantar makanan itu. Mungkinkah dia benar-benar CEO grup Junsheng, Gao Feng? Tidak mungkin. Data ini jelas-jelas menulis. Dia jelas-jelas hanya seorang pengantar makanan. Ini tidak masuk akal. Kakek Liu bahkan tidak begitu menghormati ayahnya. Bagaimana mungkin dia begitu menghormati seorang kurir? Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Song. Kenapa bahkan utang grup Jinzun juga dilunasi? Bagaimana ini? Posisi wakil direktur saya mungkin tidak bisa dipertahankan. Jangan panik. Lihat dirimu, seperti apa ini? Ah, bagaimana saya tidak panik? Tuan Song, Anda harus bantu saya cari solusi. Tuan Song, sudah jelas. Ada kabar terpercaya bahwa baru-baru ini tim inspeksi datang ke kota kita. Tujuannya adalah untuk mengungkap pelindung di balik Liu Shanhe. Jadi Liu Shanhe akhir-akhir ini bertindak sangat rendah hati. Sudah kuduga, ternyata begitu. Pelindungnya sedang diselidiki. Maka semua perbuatan kotor yang pernah dilakukan tidak akan luput. Di saat seperti ini, Liu Shanhe tentu ingin meredakan situasi. Aku heran kenapa dia begitu mengalah pada pria liar itu. Ternyata takut masalahnya jadi besar dan menimbulkan dampak buruk. Kau ini Gao Xing. Hampir saja tertipu olehmu. Tapi Tuan Song, Gao Xing itu cuma seorang kurir. Urusan rahasia kalangan atas seperti ini, bahkan saya tidak tahu. Bagaimana dia bisa tahu? Bodoh sekali kau. Kurir setiap hari keluar masuk, pasti tahu semua gosip. Dia yang paling tahu. Untung aku pintar. Tidak tertipu olehnya. Ya, benar juga. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Satu kata. Tunggu. Aduh, kalau terus menunggu. Posisi wakil direktur saya benar-benar hilang. Bagaimana? Pao Dao. Bukankah Su Zhengchun sudah berjanji dengannya? Memberinya waktu 2 hari untuk mengumpulkan 60 juta. Bahkan jika dia berhasil menagih semua utang. Bukankah hanya 20 juta? Sesenya. Jika besok janjinya tidak terpenuhi, dia harus bercerai dengan Su Qingyan. Diusir dari keluarga Su, diusir dari King Mu. Saat itu, bukankah posisi wakil direktur tetap milikmu? Benar juga. Tuan Song, Tuan Song. Tuan Song, kau memang genius. 40 juta dalam sehari, bahkan jika dia mati pun, tidak akan bisa mendapatkannya. Halo Anan, kemarin aku sudah mencari 3 kelompok orang untuk menyelidiki Gao Xing dengan sangat detail. Kamu benar, dia memang hanya seorang kurir. Keluarganya miskin. Penampilannya tidak jelek, lulusan SMP, berasal dari desa. Tidak pernah kerja serius setelah sampai di kota Yun. Dia selalu bekerja sebagai kurir. Lalu kenapa dia bisa membuat Liu Shanhe begitu hormat? Dan mau mengembalikan uangnya? Itu sederhana. Katanya baru-baru ini ada tim inspeksi yang sedang menyelidiki pelindung Liu Shanhe. Saat ini dia tidak berani membuat masalah.
Makanya dia bisa ditakut-takuti oleh Gao Xing. Oh, begitu rupanya. Oke, aku mengerti. Kamu bisa masak juga ya? Wanginya enak. Kamu lapar tidak? Mau makan bersama? Ada bagianku juga. Jangan-jangan ini khusus dibuat untukku sebagai ucapan terima kasih? Jangan berhayal, aku masak untuk diriku sendiri. Hanya banyak jadi tidak mau disia-siakan. Benarkah? Aku rasa ada orang yang sedang berbohong. Aduh, mau makan tidak? Kalau tidak mau ya sudah. Makan? Kenapa tidak? Gratis lagi. Sayang, ayo kita pergi. Kamu mau kemana? Ke King MU untuk kerja, sekarang aku wakil direktur di sana. Aku harus memberi contoh, tidak boleh terlambat atau pulang cepat. Jangan main-main, hari ini ada urusan penting. Urusan penting apa? Kita suami istri satu tubuh, katakan saja, aku akan bantu menyelesaikannya. Meskipun kamu sudah membantuku menyelesaikan lebih dari 20 juta, bagaimana dengan Anan? Dan menanamkan 10 juta lagi ke King MU. Tapi masih kurang lebih 20 juta. Hari ini adalah hari terakhir. Jadi aku berencana mencoba peruntungan di Tiange Group. Tiange? Tiange Group adalah konglomerat terkemuka di Provinsi Selatan. Kekuatannya sangat besar. Nilai pasarnya lebih dari 10 miliar, kalau mereka tertarik dengan proyek King MU kita, maka masalah kekurangan dana kita bisa teratasi. Ini mudah, bawa aku saja. Dengan kehadiranku Gao Feng, Tiange atau apapun, pasti akan memberi suamimu muka. Aku menyuruhmu berperan sebagai Gao Feng untuk menakuti keluargaku dan Song Haoyang. Kalau di luar kamu juga bilang kamu Gao Feng. Itu namanya penipuan. Jadi hari ini aku harus menyelesaikannya sendiri. Tapi sesuai perjanjian taruhan. Masalah dana King MU mungkin harus aku yang selesaikan. Kalau kamu yang datang sendiri, bagaimana kalau keluargamu tidak mau mengakui? Bawa aku saja, siapa tahu aku bisa membantu menyelesaikan masalah. Baiklah, kamu ikut denganku. Tapi ingat baik-baik. Semua perkataan dan tindakan harus menurut arahan aku, jangan sembarangan bicara. Apalagi menyebut diri sebagai Gao Feng, paham? Tenang, urusanku pasti beres. Hello Zhou Pengfei. Bos datang sendiri ke grup Tiange MU. Cepat sambut dia. Apa? Bos datang sendiri? Aku segera ke sana. Tunggu, bos kali ini datang dengan menyembunyikan identitas. Kamu harus pintar, dengar? Paham. Aku juga sudah menunggu lama, sudah lama sekali ya. Ini semua adalah bos-bos besar dari grup-grup ternama di Yuncheng. Datang ke sini untuk bekerja sama dengan grup Tiange. Tapi bos grup Tiange, Yo, sangat sibuk. Bukan sembarang orang bisa bertemu. Sudahlah, antri dulu saja. Baik. Bos Yo hari ini ada urusan penting, tidak bisa menerima tamu. Silakan pulang saja. Ayo pulang. Sial, kamu tahu tidak, kekuatan bos-bos perusahaan ini lebih kuat dari King MU kita. Mereka saja ditolak, apalagi kita. Pasti lebih tidak ada kesempatan. Ini bukan pesta pertunangan. Bos Su yang kabur di depan umum, kenapa? Tanpa bantuan keluarga Song. Sekarang mau merangkul Tiange? Kami saja tidak bisa. Jangan bermimpi di siang bolong. Istriku berbeda dengan kalian. Kalian datang ke Tiange. Untuk meminta makan, istriku datang ke Tiange. Untuk memberi muka pada Tiange. Kalau Yo Pengfei tahu, dia pasti turun sendiri untuk menyambut. Besar sekali mulutnya, badut dari mana ini, berani bicara besar. Tidak takut lidahnya terkilir? Bos Yo turun sendiri menyambut. Kamu pikir kamu siapa? Jangan mengada-ada, bisa tidak? Aku tidak mengada-ada. Tidak mengada-ada, mana Bos Yo? Kenapa dia tidak turun menyambutmu? Anak ini bohong. Bohong sampai percaya sendiri. Bos Joe datang. Benar Bos Yo, bagaimana mungkin?
Kenapa Bos Yo turun sendiri? Kiao. Anda adalah dari grup King MU. Bos Su, Suingjan kan? Sudah lama mendengar nama Anda, sangat terkenal. Bos Yo, Anda terlalu sopan. Ini, Apalagi kalau bukan untuk menyambut Anda? Benar-benar menyambutnya. Su Qingyan, atas dasar apa? menyambut saya? Anda tidak salah kan? Pasti tidak salah. Saya sengaja datang untuk Anda. Kehadiran Bos Su benar-benar membuat grup Tian Ye bersinar. Tidak, Anda terlalu sopan. Sebenarnya saya datang hari ini untuk membicarakan proyek. Proyek? Tidak masalah. Jangan berdiri di sini. Mari ke ruang VIP, duduk sambil makan dan berbincang. Bagaimana dengan pengaturan ini? Sayang, beri dia muka, masuk dan duduklah. Baik, silakan, kalian berdua. Silakan. Tidak menyangka Bos Yo dari grup Tiange bisa begitu mudah diajak bicara. Hari ini saya harus tampil baik, berusaha dapatkan investasi ini. Tidak perlu berusaha, Anda bisa langsung mengajukan. Saya tidak percaya Yo Pengfei berani menolak. Kecilkan suara. Ini karena Bos Yo rendah hati. Kamu pikir benar-benar karena kita hebat? Ya? Nanti, jangan sampai bicara sembarangan, dengar? Dengar? Pasal kedua perjanjian. Bicara dan bertindak harus menurut perintahmu. Tahu saja. Ingat. Jangan bicara sembarangan. Silakan masuk. Tuan Gao, Bos Su, silakan kalian berdua duduk di tempat utama. Bos Yo, Anda tuan rumah, kami tamu. Anda duduk di tempat aman. Tidak bisa. Anda duduk saja. Tidak, Bos Yo, benar-benar tidak pantas. Anda saja yang duduk. Begini, kalian bertiga duduk dulu. Kalau tidak, istri saya tidak akan duduk. Ya, Ayo, Tidak pantas, kan? duduk. Pak Yo, saya benar-benar merasa ini tidak pantas. Lebih baik Anda yang duduk. tidak, Pak Su, harus Anda yang duduk. Sayang, duduklah. Kalau tidak makanannya tidak bisa dimakan. Ya, silakan duduk. Ayo duduk. Saya perkenalkan, ini suami saya. Panggil saja dia Xiao Gao. Gao Xing, cepat sapa bos-bos. Halo. Hello Tuan Gao. Jangan-jangan, Pak Yo, Anda terlalu sopan. Cepat duduk, ngapain sih? Diam saja apa? Cepat sajakan teh untuk bos-bos. Oh baik. Pak Su. Jangan-jangan, kami bisa sendiri. Pak Yo jangan repot, biar dia saja. Pak Su bilang, saya yang urus, kalian duduk saja. Ya. Silakan duduk. Pak Yo, sebenarnya saya datang kali ini untuk Kingmu punya proyek yang ingin kerjasama dengan grup Tiange. Ini proposal proyeknya. Anda lihat dulu. Baik, terima kasih. Saya akan baca sekarang. Proposal juga harus dibaca. Pak Yo tidak percaya pada Kingmu ya. Bukan. Duduk di sini. Gao Xing. Pak Yo maaf, saya ini. Dia tidak tahu aturan, bercanda, jangan tersinggung ya. Tidak. Tuan Gao benar. Saya yang bodoh. Aduh. Kemampuan dan karakter Pak Su. Saya tentu percaya. Proposal tidak perlu dibaca. Kami Tiange pasti kerjasama. Saya setuju. Tentu setuju. Pak Su, proyek ini kira-kira butuh berapa dana? Anda langsung saja bilang. Pak Yo. Proyek kami masih kurang investasi 30 juta. Tidak. 20 juta saja? Bagaimana? Tidak masalah, 30 juta saja. Perusahaan besar seperti Tiange cuma kasih 30 juta? Anda menganggap kami pengemis ya?
Sudah saya bilang, jangan sembarangan bicara. Bukan. Bos Yo, bukan itu maksudnya. Bos Su, Tuan Gao benar. 30 juta ini memang terlalu sedikit. Begini, aku keluarkan 5.000. 8.000. Iya, aku keluarkan 1 miliar, kita kontrak sekarang juga. Nanti uangnya langsung ditransfer ke Anda. Ya, Apa aku tidak salah dengar, Bos Yo? tidak salah dengar. Terima kasih banyak, Bos Yo. Begini saja. Aku ngomong Anda dengan jelas. Baik. Diam apa? Cepat minum. Jangan. Kami yang hormat Anda. Iya. Bos Yo, kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Ayo, minum untuk kalian. Baik, kerjasama yang menyenangkan. Kinyan, investasi 1 miliar dari grup Tiangge. Baru saja masuk semua. Semuanya sudah masuk. Bagus sekali. Ini seperti mimpi, investasi 1 miliar dari grup Tiangge. Kamu cuma makan sekali langsung dapat. Gimana caranya? Aku juga tidak tahu. Aku juga merasa ini seperti mimpi. Kamu juga tidak tahu? Jangan-jangan orang ini lagi pura-pura jadi Gao Feng dan menipu Bos Yo mereka. Kali ini aku tidak bilang apa-apa loh. Kamu tidak bilang apa-apa. Kamu hampir membuatku mati ketakutan. Untungnya Bos Yo mereka orangnya baik hati. Tidak mempermasalahkanmu. Tapi ini juga tidak masuk akal. Lagi pula ini investasi besar 1 miliar, mana mungkin sembarangan. Dikasih begitu saja. Memang tidak masuk akal. Tapi, sejak menikah dengan orang ini, hal-hal aneh semakin banyak. Kamu bilang, apakah semua ini ada hubungannya denganmu? Dia cuma pengantar makanan, apa hubungannya? Aku ingat sesuatu. Ingat apa? Kali ini produk perawatan kulit baru yang kami luncurkan adalah karya Master Chen Daoyuan. Master Chen adalah ahli terkenal dari Provinsi Selatan. Konon resep ini dibuatnya setelah mempelajari banyak kitab kuno dan membutuhkan waktu 5 tahun untuk menyempurnakannya. Efek perawatan kulitnya sangat bagus. Setelah diluncurkan pasti akan menjadi produk laris. Mungkin grup Tiangge sudah mengetahui informasi ini sebelumnya. Menurutku perkembangan kita akan semakin besar. Makanya aku berinvestasi besar-besaran untuk persiapan jangka panjang. Masuk akal, penjelasanmu ini menurutku paling masuk akal. Analisamu bagus sekali, kamu benar-benar jenius dalam menganalisa. Sudah tahu dari Dong, Kinyan. Aku akan cari tahu kabar lainnya dulu. Dadah. Kamu ngapain lihatin aku? Ada apa di wajahku? Gao Xing, terima kasih. Ngapain kamu berterima kasih? Bukannya si jenius analisa sudah membantumu? Entah kenapa, sejak menikah denganmu, rezekiku semakin lancar. Kamu mau apa? Terus mau bagaimana kamu membalas kebaikanku? Mau aku balas bagaimana? Bagaimana kalau kita ganti malam pengantin yang tertunda? Tidak mungkin. Kita sudah sepakat 3 pasal. Jangan ada pikiran yang tidak padaku. Oh iya. Kalau begitu cium aku saja. Jangan cari kesempatan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Terus kamu mau bagaimana? Bagaimana kalau kamu sujud padaku? Jangan ngawur. Begini saja. Aku traktir kamu minum. Aku tidak apa-apa. Aku masih bisa minum terus tahu. Dengan kemampuan minummu. Lain kali jangan ajak orang minum lagi, oke? Aku jarang minum sebelumnya. Hari ini kan karena senang. Akhirnya 60 juta selesai semua. Keluargaku tidak akan memaksaku menikah dengan Song Hao yang lagi. Duduk yang manis dulu. Aku akan buatkan kamu sup penghilang mabuk. Jangan pergi. Nona besar, duduk yang manis dulu ya. Gao Xing, terima kasih. Sejak orang tuaku meninggal,
Aku selalu merasa sangat kesepian. Aku kerja keras dan cari uang sebanyak-banyaknya. Hanya ingin menjadi sukses seperti Gao Feng. Tapi siapa sangka, aku bahkan tidak bisa menentukan pernikahanku sendiri. Tapi sekarang dunia terasa cerah lagi. Hal-hal sulit yang dulu kulakukan, tiba-tiba semuanya menjadi mudah. Entah mengapa. Setelah bertemu denganmu, aku tiba-tiba menjadi sangat beruntung. Meskipun kamu hanya seorang kurir. Aku tahu kamu juga tidak bisa membantuku banyak. Tapi, kamu yang membuatku kembali bersemangat. Memberiku rasa aman untuk menghadapi ketidakpastian. Gao Xing, terima kasih banyak. Jangan berterima kasih padaku. Semua ini adalah hakmu. Masih muda sudah tidak belajar baik, kamu mencuri. Paman Chen, kenapa kamu menangkapnya? Anak ini menyusup ke rumah kita untuk mencuri. Masih muda sudah tidak belajar baik. Harus dibawa ke kantor polisi. Dia hanya mencuri makanan, tidak mencuri yang lain. Ini menunjukkan dia tidak jahat. Hanya lapar. Paman Chen, lepaskan dia. Tunggu sebentar. Kamu tunggu. Keluargamu sedang mengalami kesulitan, ya? Ayah bilang, banyak membantu orang yang sedang kesulitan. Begitu kita sendiri mengalami kesulitan, akan ada orang yang datang membantu. Kamu tidak apa-apa. Aku hanya datang menagih utang, ada masalah apa? Zhao Daqiang tidak menyulitkanmu? Xiao Zhao orangnya baik, ramah dan suka menerima tamu. Aku dan dia langsung akrab. Ayo Xiao Zhao. Kakak, 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 kakak. Dia tidak akan menyulitkanku, kan? Ah iya, uangnya sudah kubawa untuk kakak, agak berat. Bagaimana kalau aku suruh orang bantu angkat pulang? Antar ke perusahaanku. Baik, baik, baik. Sopan sekali, orangnya baik. Aku perkenalkan. Istriku Sukingyan. Halo kakak ipar. Kakak ipar. Sahabatnya Shen An. Halo kakak ipar kedua. Bukan. Jangan asal panggil, mana ada kakak ipar kedua. Ingat ya, jangan sering main mahjong, jadi orang yang baik. Banyak kontribusi untuk negara. Ayah. Kakak memberi nasihat, kalian dengar tidak? Jengga. Jangan sering main mahjong, jadi orang yang baik. Kakak, jalan pelan-pelan. Istri-istri, jalan pelan-pelan. Sekarang tidak ada yang mengganggu kita. Mari kita mesra-mesraan. Kok kamu balik? Jangan-jangan kamu benar-benar berhasil menagih utang? Masa sih? Kamu bisa hitung sendiri. Jangan-jangan kamu bawa tas berisi kertas bekas buat nipu aku? Dengan badan kecilmu, pergi sendirian ke perusahaan Sanhe buat nagih utang. Masa bisa pulang tanpa masalah sama sekali? Percaya sekarang? Masih nggak percaya? Kamu bisa telepon dan tanya. Bos Xiao. Su Sengdong, kamu berani banget. Sengaja cari jagoan, 1 orang lawan 30 orang kami. Ini akan kubalas. Lain kali ketemu, aku bunuh kamu. Bukan. Bos Xiao, dengar dulu. Gimana? Percaya sekarang? Mulai sekarang, tempat ini jadi kantorku. Silakan. Pergi. Kamu. Kamu.
Chuan Song, kuat. Si Gao itu beneran berhasil nagih utangnya. Apa? Zhao Daqiang kok tiba-tiba baik hati? Waduh, bukan. Zhao Daqiang bilang ke aku, mereka dipukulin sama si Gao. Dan 1 orang lawan 30 orang mereka. Kamu pikir lagi syuting film silat? Waduh, Chuan Song. Beneran. Kok dia bisa bertarung kayak gitu? Sekarang, nggak cuma bikin Zhao Daqiang marah besar. Wakil direkturku kayaknya juga nggak bisa dipertahankan. Tenang ayah. Walaupun dia bertarung, dia cuma orang bodoh. Bodoh dan kuat. Gini, suruh dia lanjut nagih utang ke Jinzun. Aku penasaran. Apa dia berani pukulin Liu Xin dari Jinzun juga? Iya juga. Katanya keluarga Liu punya banyak pejabat tinggi. Ayah Lu Xian, Lu Shanhe. Bahkan punya koneksi hitam putih, latar belakangnya sangat dalam. Kalau dia pukulin Liu Xin juga, nggak ada yang bisa lindungin dia. Tuan Song, kamu benar-benar jenius. Sudah, cepat lakukan. Aku sudah tidak sabar ingin melihat pertunjukan bagus ini. Kamu masuk kantorku tanpa janji temu? Kamu pikir dengan 6 juta, sudah layak duduk di posisi ini? Mimpi. Utang bukan cuma Sanhe Group. Yang terbesar adalah grup Jinzun. Kalau bisa tagih utang grup Jinzun, baru aku salut. Oke. Grup Jinzun ya? Akan kubuat kau sungguh-sungguh salut. Kalau benar bisa tagih utang grup Jinzun, tak cuma jabatan wakil direktur untukmu, dia juga kuserahkan. Sebagai wakil direktur, menagih utang adalah tugas. Aku bukan demi dia. Kalau menang, aku jamin janjiku. Sanhe Company bertahun-tahun di kota Yun. Bos Zhao Daqiang terkenal keong. Kok hari ini begitu mudah bicara? Utang jutaan langsung dibayar. Lebih dari mudah bicara. Tidak lihat Zhao Daqiang pada Gao Xing. Membungkuk hormat seperti anak buah. Sungguh tak terpercaya. Mungkinkah Gao Xing begitu hebat? Bukannya kau bilang Gao Xing jago bertarung? Mungkin dia memukul sampai Sanhe menyerah. Mana mungkin? Orang-orang Sanhe Company. Itu kan tukang berkelahi. Gao Xing cuma fisik bagus, bukan tentara khusus. Mana mungkin lawan puluhan sendirian? Mungkin dia orang dunia gelap, mungkin dia itu bos misterius yang rendah profil, lalu punya hubungan dengan Zhao Daqiang. Makin tidak mungkin. Gao Xing cuma kurir makanan. Sama sekali tidak mirip bos masyarakat. Lalu apa yang terjadi? Masa karena cocok sekilas? Aku juga bingung, benar-benar tak mengerti. Aku tahu. Qingyan, buruk, suamimu buat masalah besar. Dia ke grup Jinzun menagih hutang. Apa? Hao Yang, dengar kau akan nikahi gadis tercantik di kota Yun. Tapi dia kabur saat lamaran. Apa yang terjadi? Tuan Liu, aku datang ke sini untuk membicarakan hal ini. Keluarga Su sudah lama menetapkan untuk menikahkan Su Qingyan denganku. Tapi Su Qingyan ini sengaja melawan keluarga. Aku ingin memberinya pelajaran. Fire Pair hanya bankrupt. Makanya aku minta bantuan Tuan Liu. Uang yang kau pinjam dari King MU, jangan dikembalikan. Kau minta aku bayar utang. Aku mungkin tidak akan memberimu muka. Tapi kau minta aku tidak bayar utang. Aku pasti akan memberimu muka. Wah, terima kasih, terima kasih. Oh ya, Tuan Liu, Su Qingyan itu punya pacar di luar. Jagoan bela diri. Baru-baru ini, dia bantu menagih utang di Sanhe. Sampai Zhao Daqiang pun kalah. Anda harus hati-hati. Zhao Daqiang itu siapa? Bisa disamakan dengan aku? Wah, di kota Yun. Naga harus merangkak,
Harimau harus tiarap. Benar-benar. Tuan Lu hebat. Aku minum untukmu. Kamu tidak boleh masuk. Liu Xing dari grup Jinzun ada di sini? Kamu siapa? Siapa yang suruh masuk? Tuan Lu. Ini dia orang yang kubicarakan tadi. Kamu yang menagih utang dariku? Kamu tahu tidak nama Liu Xin di kota Yun? Seberapa besar pengaruhnya? Aku tidak peduli seberapa besar pengaruhmu. Yang aku tahu kau berutang 15 juta pada King MU. Utang harus dibayar. Poka. Berani bicara seperti itu pada Tuan Liu? Cari mati ya? Berani bicara seperti itu padaku, kamu yang pertama di kota Yun. Melihat keberanianmu. Sekarang tampar wajahmu sendiri 100 kali. Lalu sujud 100 kali, dan merangkak keluar dari sini. Aku akan memberimu kesempatan. Kalau kau mau bayar utang dengan jujur, hari ini aku juga akan memberimu kesempatan. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Salahkan aku? Mau apa lagi? Pukul aku? Aku, Liu Xin, sudah lama berkuasa di kota Yun. Belum pernah ada yang berani sentuh aku. Eo. Pukul aku. Pukul sini. Tuan Liu, kamu tidak apa-apa? Kamu berani memukulku? Bukannya kamu yang suruh aku pukul? Aku baru pertama kali lihat. Ada orang yang minta seperti ini. Tentu saja harus dipenuhi. Berani ganggu Tuan Liu? Kamu selesai. Seluruh kota Yun tidak ada yang bisa lindungi kamu. Kamu cari mati. Datang. Tunggu sebentar. Sayang, kenapa kamu datang? Kamu masih berani tanya? Kamu tahu tidak kamu sudah buat masalah besar? Maaf Tuan Liu, dia orang dari King MU kami. Sudah banyak melanggar Anda. Semua tanggung jawab akan aku, Su Qingyan, yang tanggung. Kamu tanggung? Ayahku saja tidak pernah memukulku, dia memukulku. Tanggung jawab ini kamu sanggup tanggung? Tuan Liu, begini, dia tidak tahu apa-apa dan ceroboh. Mohon Tuan berbesar hati, maafkan dia kali ini. Aku akan meminta maaf untuknya. Minta maaf? Apa? Cuma membungkuk sudah selesai? Kamu benar-benar pikir aku Liu Xin bisa dianggap remeh seperti ini? Tuan Liu, apa yang Anda ingin aku lakukan? Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengganti rugi. Ganti rugi? Baiklah. Eo. Tunjukkan dulu sedikit ketulusanmu. Minum gelas anggur ini untukku. Tuan Liu, Qingyan tidak bisa minum alkohol. Gelas ini aku yang minum untuknya. Kamu siapa? Minggir sana. Aku mau dia yang minum. Sayang. Anggur ini tidak perlu diminum. Qingyan, tidak apa-apa? Tuan Liu, apakah Anda puas sekarang? 1 gelas anggur mau buat aku puas? Eo. Minum seluruh botol ini untukku. Qingyan, kamu tidak bisa minum. Minum 1 botol ini bisa bahaya. Apa? Tidak minum? Kalau begitu tunggu saja mengurus jenazahnya. Apa? Tidak minum? Kalau begitu tunggu saja mengurus jenazahnya. Sayang, anggur ini tidak perlu diminum. Jangan macam-macam. Tenang, sisanya serahkan padaku. Serahkan padamu? Kamu siapa? Aku beritahu, hari ini dia tidak bisa buat aku senang. Kalian semua jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Cepat minum. Kamu suka minum ya? Kamu. Aku traktir kamu minum. Bukan. Jangan. Kamu gila. Aku bunuh kamu.
Perani Baraninya kamu memukul Young Master Lu. Kamu tamat. Apa aku tidak bilang, kalau ketemu kamu lagi? Aku akan pukuli kamu sampai ibumu sendiri tidak mengenalimu. Aku selalu menepati janji. Sebentar, Gao Xing. Yang Master Liu, aku minta maaf atas namanya. Young Master Lu, jangan kau dengar. Orang ini harus dibunuh. Baik. Sejak lahir sampai sekarang, Liu Xin belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Sekarang aku ubah pikiran. Kalian semua, jangan ada yang berani pergi. Ayo orang. Liu Xin. Apa kamu pikir di kota Yun kamu bisa berbuat semaumu? Betul. Kalau berani macam-macam dengan keluarga Liu, di kota Yun kamu tidak akan bisa bergerak. Oh ya? Berarti tidak ada yang bisa mengendalikanmu. Aku ingin lihat. Apa ayahmu Liu Shanhe berani berkata seperti itu? Di hadapanku. Liu Shanhe di kota Yun gagal mendidik anaknya. Anaknya punya utang tidak dibayar. Dalam 10 menit suruh dia muncul di hadapanku. Keluarga Gao, kamu masih berpura-pura. Jangan-jangan kamu mau bilang, dengan satu telepon tadi, kamu bisa memanggil Liu Shanhe, sang patriark Liu, datang ke sini? Kamu tahu tidak, orang selevel beliau itu siapa? Posisinya di mana? Masa kamu bisa memanggilnya datang? Sudah saat seperti ini kamu masih main-main. Liu Shanhe bukan orang bodoh. Masa bisa tertipu dengan trikmu seperti ini? Gao Xing, kali ini kamu benar-benar dalam masalah besar. Tenang saja. Nanti kalau Liu Shanhe sudah datang, kamu akan tahu siapa yang dalam masalah. Young Master Lu. Orang ini gila. Bohong sampai percaya sendiri, masih bilang 10 menit. Menurutku dia sengaja mengulur waktu. Jangan sampai tertipu olehnya. Tidak apa, biarkan dia mengulur waktu kalau mau. Aku paling suka melihat orang berjuang mati-matian. 10 menit ya? Begini, kalau dalam 10 menit ayahku datang, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Kalau ayahku tidak datang hari ini, jangan salahkan aku kalau aku tidak mengenal siapa-siapa. Sekarang tinggal 9 menit. Siapkan mobil, cepat. Siap? Kamu masih punya 3 menit. Bagaimana ini? Lima. 3. Waktunya habis. Di mana kakek Liu? Teruskan membual. Tangkap mereka semua. Bangsat Parenti. Ayah, kenapa kau datang? Dasar binatang, kau berbuat apa? Dasar orang buta. Ayah, kenapa kau memukulku tanpa alasan? Kau berbuat kesalahan besar masih berani bertanya? Kakek Liu, apakah ada kesalahpahaman di sini? Tuan Liu sedang berbicara denganku. Pergi. Kau tidak berhak bicara di sini. Tuan Gao, si bangsat ini sudah sangat menghina Anda. Aku minta maaf atas namanya. Ayah, dia itu pria liar yang dicari Sukinyan. Kenapa kau begitu sopan padanya? Time. Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Gao. Aku minta maaf padanya? Dia yang tidak tahu diri, berani menggangguku. Kau dengar tidak? Aku suruh kau minta maaf.
Mau minta maaf atau tidak? Mengerti tidak? Aku salah, aku salah. Tuan Gao. Maafkan aku salah. Kau salah di mana? Aku. Liu Xin? Di luar sana masih ada orang yang lebih hebat, di luar gunung masih ada gunung yang lebih tinggi. Orang yang suka menindas akan ditindas balik. Jangan terlalu sombong. Ya, ini salahku tidak mendidik anak dengan baik. Tuan Gao, mohon dimaafkan. Aku pasti akan membawanya pulang dan menghukumnya dengan keras. Kejadian hari ini, jangan dipikirkan ya. Ah, ini bukan urusanku, tergantung istriku. Benar, ini kelalaianku. Nona Su, Anda orang besar, tenangkan diri. Kudengar anakku berhutang pada perusahaan Anda sebesar 15 juta. Ini 20 juta. Silakan terima dengan senang hati. $20 juta. Sayang, membayar utang dan bunganya adalah hal yang wajar. Terimalah. Kali ini, aku memaafkanmu karena istriku. Tapi aku tidak ingin ini terulang lagi. Kau mengerti? Ya, Tuan Gao, tenang saja. Aku jamin tidak akan ada lagi. Sayang. Ayo pergi. Ayah, siapa sebenarnya Gao itu? Jangan banyak tanya, keluarga Liu juga punya banyak kenalan berpengaruh. Kenapa kau begitu takut padanya? Damn. Kau pikir punya uang dan kuasa bisa berbuat semaunya? Aku beritahu kau. Orang ini sangat kaya. Tapi dia dihormati bukan karena uangnya, melainkan karena kontribusinya yang besar. Bagi banyak tempat dan orang. Banyak orang penting sangat menghormatinya. Jika kau ganggu dia, kau akan membuat banyak orang marah. Tidak ada yang bisa menolongmu. Sehebat itu, apa dia benar-benar Gao Feng? Bukan urusanmu. Pulang dan kau dikurung selama sebulan. Tidak boleh berhubungan dengan siapapun. Qingyan. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Yutang Golden Crown Group Bersel Daidajai? Bukan cuma utang, bahkan ada bunga 5 juta. Bukan cuma kau, aku juga merasa seperti bermimpi. Astaga, ini Golden Crown Group. Utang Liu Xin, si anak orang kaya. Siapa yang berani menagih? Hanya King MU di kota Yun yang berani. Bukan cuma Liu Xin. Lihatlah Liu Shanhe. Bahkan dia bersikap sopan dan takut pada Gao Xing. Sungguh tidak masuk akal. San He Bai Sedebelang Keberuntungan. Tapi Golden Crown Group, Liu Shanhe, juga memberinya muka. Ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Siapa sebenarnya Gao Xing ini? King Ye, bukannya kau bilang dia kurir? Dia memang kurir. Pertama kali aku bertemu dia. Dia sedang mengantar, kau juga lihat. Dan Song Hao yang sudah memeriksa latar belakangnya. Dia benar-benar hanya seorang kurir. Kalau dia benar-benar kurir, bagaimana bisa dia mengatasi Zhao Daqiang? Dan Liu Shanhe juga bersikap seperti itu padanya. Gao Xing ini pasti menyembunyikan rahasia besar yang luar biasa. Tidak bisa, aku harus menyelidikinya dengan baik. Kemari. Berdiri di sini. Ada apa, sayang? Ada masalah? Di rumah, kamu hanya boleh memanggilku Bosu. Berdiri tegak, ada yang ingin kutanyakan. Hei, meskipun kamu bos, aku kan wakil direktur andalanmu. Aku baru saja membantu perusahaan mendapatkan kembali lebih dari 20 juta. Kok rasanya seperti sedang menginterogasi penjahat? Ini yang ingin kutanyakan. Jujur saja, bagaimana caramu mendapatkan 2 uang ini? Bukankah kamu sudah melihat? Orang-orang dari perusahaan sana itu. Jangan lihat penampilan mereka seperti preman. Sebenarnya mereka baik-baik saja, aku hanya memberi mereka pelajaran dengan tinju. Dengan perasaan, dengan alasan. Mereka akhirnya tersentuh dan terbujuk olehku. Lupakan dulu soal perusahaan Sanhe. Bagaimana dengan grup Jinzun? Liu Shanhe punya koneksi hitam putih, latar belakangnya sangat dalam. Bahkan dia saja takut dan sangat hormat padamu. Bagaimana? Juga tersentuh olehmu? Tentu saja, bayangkan.
Bahkan Zhao Daqiang yang preman saja bisa diajak bicara. Liu Shanhe yang orang besar seperti itu. Melihat anaknya berbuat jahat. Dia langsung menghukum anaknya sendiri, sangat mengharukan. Cukup. Gao Xing, kamu pikir aku akan percaya dengan omonganmu? Aku tanya sekali lagi. Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu benar-benar ingin tahu? Tentu. Baik. Benar. Aku memang bukan kurir biasa. Identitas asliku sebenarnya adalah CEO grup Junsheng, Gao Feng. Identitas asliku sebenarnya adalah CEO grup Junsheng, Gao Feng. Kamu pikir kamu memintaku untuk memerankannya? Sebenarnya kamu menemui aku sendiri. Aku tidak hanya memiliki kekayaan yang besar, tapi juga mantan raja pasukan khusus. Orang-orang dari perusahaan sana itu, kukalahkan sendiri sampai mereka menyerah. Mereka terpaksa mengembalikan uangnya. Soal koneksi latar belakang sosial grup Jinzun itu, di hadapanku pun kau tak ada apa-apanya. Benar-benar kau ya? Masa sih? Kalau aku tidak melihatmu mengantar makanan sendiri, aku benar-benar tertipu oleh kebohonganmu. Kenapa kau tidak percaya? Kalau kau bersikap baik padaku, siapa tahu aku mau memberimu tanda tangan. Diam. Kalau tidak mau bilang, ya sudah. Jangan bercanda dengan idolaku Gao Feng. Kenapa kau tidak percaya? Aku benar-benar Gao Feng. Kalau kau benar Gao Feng, aku ini bidadari. Istriku secantik ini, pantas disebut bidadari. Jangan banyak omong. Mau bilang atau tidak? Kebenaran tidak dipercaya. Mauku katakan apa lagi? Sudah, tidak mau bilang. Aku tidur dulu. Sebagai bos, harusnya bisa membedakan hadiah dan hukuman. Aku baru saja membantu perusahaan mendapatkan kembali lebih dari 20 juta. Boleh dong kasih aku hadiah simbolis? Hadiah apa lagi yang kau mau? Tempat tidur kamar tamu terlalu keras, aku tidak bisa tidur nyenyak. Bagaimana kalau malam ini aku tidur di kamarmu saja? Laki-laki dan perempuan sendirian dalam satu kamar. Kalau kau tidak bisa menahan diri, haruskah aku memakluminya? Kalau kau tidak bisa menahan diri, aku juga tidak akan menagih biaya tambahan. Mimpi. Kau mau membunuh suamimu sendiri? Identitas asliku sebenarnya adalah CEO grup Junsheng, Gao Feng. Kau pikir kau mencari orang untuk memeranku? Padahal yang kau cari adalah aku sendiri. Kalau kau benar Gao Feng, aku ini bidadari. Istriku secantik ini, pantas disebut bidadari. Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan kakek Liu sangat menghormati pengantar makanan itu. Mungkinkah dia benar-benar CEO grup Junsheng, Gao Feng? Tidak mungkin. Data ini jelas-jelas menulis. Dia hanya seorang pengantar makanan. Ini tidak masuk akal. Kakek Liu bahkan tidak begitu menghormati ayahnya sendiri. Bagaimana mungkin dia sangat menghormati seorang pengantar makanan? Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Song. Bahkan utang grup Jinzun sudah lunas? Bagaimana ini? Posisiku sebagai wakil direktur mungkin tidak aman lagi. Tenang dong. Lihatlah dirimu seperti apa. Aduh, bagaimana aku tidak panik, Tuan Song. Kamu harus membantuku memikirkan solusi. Tuan Song, sudah jelas, ada kabar terpercaya mengatakan, baru-baru ini tim inspeksi masuk ke kota kita. Tujuannya adalah untuk mengungkap pelindung di balik Liu Shanhe. Jadi Liu Shanhe akhir-akhir ini bertindak sangat rendah hati.
Aku bilang, ternyata begitu. Pelindung di belakangnya sedang diselidiki. Maka semua perbuatan kotor yang pernah dilakukan tidak akan luput. Di saat seperti ini, Liu Shanhe tentu ingin meredakan situasi. Aku heran bagaimana bisa begitu merendahkan diri pada pria liar. Ternyata takut situasi membesar, menimbulkan dampak lebih buruk. Kau ini Gao Xing. Hampir saja tertipu olehmu. Tapi Tuan Song, Gao Xing itu cuma pengantar makanan. Urusan rahasia tingkat atas seperti ini, bahkan aku tidak tahu. Bagaimana dia bisa tahu? Bodoh sekali kamu. Pengantar makanan setiap hari keluar masuk, kabar angin apa? Dia yang paling tahu, untung aku pintar. Tidak tertipu olehnya, ya memang begitu, ya benar. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Satu kata. Tunggu. Aduh, kalau terus menunggu. Posisi wakil direktur aku benar-benar hilang. Bagaimana? Bodoh. Bukankah Su Hengchun sudah berjanji dengannya? Memberinya 2 hari untuk mendapatkan 60 juta. Bahkan jika dia menagih semua utang. Bukankah hanya 20 juta? Uang yang tersisa. Jika taruhan besok tidak terpenuhi, dia harus bercerai dengan Su Qingyan. Diusir dari keluarga Su, diusir dari King MU. Nanti, posisi wakil direktur itu tetap milikmu. Benar juga. Tuan Song, Tuan Song. Tuan Song, kau memang hebat. 40 juta dalam sehari. Bunuh dia pun tidak akan bisa mendapatkannya. Halo Anan, bagaimana hasil penyelidikan? Kemarin aku menyuruh 3 kelompok orang menyelidiki Gao Xing dengan sangat detail. Kamu benar, dia memang hanya pengantar makanan. Keluarga miskin, wajah tidak jelek, lulusan SMP, penduduk desa. Tidak pernah kerja serius setelah sampai di kota. Dia hidup dengan mengantar makanan. Lalu mengapa dia masih bisa membuat Liu Shanhe begitu hormat? Langsung mengembalikan uang? Itu sederhana. Katanya baru-baru ini ada tim inspeksi yang sedang menyelidiki orang kuat di belakang Liu Shanhe. Saat ini dia tidak berani membuat masalah. Makanya dia bisa dikendalikan oleh Gao Xing. Oh, begitu rupanya. Baiklah, aku mengerti. Kamu juga bisa masak ya? Wanginya enak. Kamu lapar tidak? Mau makan bersama sedikit? Ada bagianku juga. Jangan-jangan ini khusus dibuat untukku sebagai ucapan terima kasih? Jangan berhayal, aku masak untuk diriku sendiri. Kebanyakan jadi tidak mau disia-siakan saja. Benarkah? Aku rasa ada orang yang mulut mengatakan tidak tapi hati mengatakannya. Aduh, kamu mau makan atau tidak? Kalau tidak, sudah. Makan? Kenapa tidak? Gratis? Tidak makan rugi. Sayang, ayo kita pergi. Kamu mau kemana? Ke King MU untuk bekerja, sekarang aku wakil direktur King MU. Aku harus bercontoh, tidak boleh terlambat ataupun lebih awal. Jangan main-main, hari ini aku ada urusan penting. Urusan penting apa? Kita suami istri satu tubuh, katakan saja, aku bantu selesaikan. Meskipun kamu sudah membantuku menyelesaikan lebih dari 20 juta, Anan juga sudah menanamkan 10 juta ke King MU. Tapi masih kurang lebih dari 20 juta. Hari ini adalah hari terakhir. Jadi aku berencana mencoba peruntungan di grup Tiange. Tiange? Grup Tiange adalah konglomerat top di Provinsi Selatan. Kekuatannya sangat besar. Nilai pasarnya lebih dari 10 miliar jika mereka bisa tertarik dengan proyek King MU kita. Maka masalah kekurangan dana kita bisa teratasi. Ini mudah, bawa aku saja. Dengan kehadiranku Gao Feng, apapun Tiange atau Dige, pasti akan memberi muka untuk suamimu. Aku menyuruhmu berperan sebagai Gao Feng untuk menakuti keluargaku dan Song Haoyang. Kalau di luar kamu juga bilang kamu Gao Feng, itu namanya penipuan. Jadi hari ini aku harus menyelesaikannya sendiri. Tapi sesuai perjanjian. Masalah dana King MU mungkin harus aku selesaikan. Kalau kamu sendiri yang menghadap, bagaimana kalau keluargamu tidak mengakui? Bawa aku saja,
Siapa tahu aku bisa membantu menyelesaikan masalah. Baiklah, kamu ikut denganku. Tapi kamu harus ingat, bicara dan bertindak harus sesuai dengan arahan saya. Jangan bicara sembarangan. Dan jangan pernah menyebut diri Anda sebagai Gaofeng. Mengerti? Pekerjaan saya, Anda bisa tenang. Hei, Zhou Pengfei. Bos datang sendiri ke grup Tiangge Anda. Cepat sambut dia. Apa? Bos datang sendiri? Aku segera ke sana. Tunggu. Bos kali ini datang dengan menyembunyikan identitas. Kamu harus pintar, dengar? Menjadi. Aku juga sudah menunggu lama, sudah lama sekali. Ya, Ini semua adalah bos-bos besar dari grup-grup ternama di kota Yun. Mereka datang untuk bekerja sama dengan grup Tiangge. Tapi bos grup Tiangge, Yo, sangat sibuk. Bukan sembarang orang bisa bertemu dengannya. Sudahlah, antri dulu. baik. Bos Yo hari ini ada urusan penting, tidak bisa menerima tamu. Silakan pulang. Ayo pulang. Selesai. Kamu tahu tidak? Kekuatan bos-bos perusahaan ini lebih kuat dari grup King MU kita. Bahkan mereka ditolak. Kita mungkin lebih tidak punya kesempatan. Ini bukan pesta pertunangan. Bos Su yang kabur dari pernikahan di depan umum. Kenapa? Tanpa bantuan keluarga Song. Sekarang mencoba merangkul Tiangge. Bahkan kita tidak bisa. Jangan bermimpi. Istriku berbeda dengan kalian. Kalian datang ke Tiangge untuk meminta Tiangge memberi makan. Istriku datang ke Tiangge untuk memberi muka pada Tiangge. Jika Yo Pengfei tahu, dia akan turun sendiri untuk menyambut. Besar sekali mulutnya. Dari mana badut ini? Mulutnya besar sekali. Tidak takut lidahnya terkilir. Bos Yo turun sendiri untuk menyambut. Kamu pikir kamu siapa? Jangan bohong, bisa tidak? Aku tidak bohong. Kamu tidak bohong? Lalu di mana Bos Yo? Kenapa dia tidak turun menjemputmu? Bocah ini bohong. Bohong sampai percaya sendiri. Bos Joe datang. Benar-benar Bos Yo. Bagaimana mungkin? Kenapa Bos Yo turun sendiri? Kau. Anda adalah bos grup King MU. SU King Yon, bos SU kan? Sudah lama dengar nama besar Anda, sangat terkenal. Bos Yo, Anda terlalu sopan. Ini apa? Apalagi kalau bukan menyambut Anda? Bener nyambut Jia, Su King Yan pantas dapat apa? Menyambut saya? Anda tidak salah orang kan? Sama sekali tidak salah. Saya sengaja datang khusus untuk Anda. Kedatangan Bos Su sangat membuat kami. Tiangge Group jadi bersinar. Tidak, Anda terlalu sopan. Sebenarnya saya datang hari ini. Ingin bicara soal proyek dengan Anda. Proyek? Tidak masalah. Kalau gitu jangan berdiri di sini, mari ke ruang VIP. Duduk sambil makan dan ngobrol, menurut Anda bagaimana? Sayang, kita kasih dia muka deh. Masuk duduk-duduklah. Baik, silakan kedua orang. Silakan. Tidak menyangka Bos Yo dari Tiangge Group. Ternyata sangat mudah diajak bicara. Hari ini saya harus tunjukin performa terbaik, usahakan dapat investasi ini. Gak usah usahain, bilang aja langsung. Saya nggak percaya dia Yo Pengfei berani nolak. Kecilin suara. Memang Bos Yo orangnya rendah hati. Kamu pikir beneran karena muka kita gede? Iya. Sebentar, jangan sampai bicara sembarangan, dengar tidak? Dengar, peraturan babak kedua. Bicara dan bertindak harus dengar perintah kamu kan? Tahu saja. Ingat, jangan bicara sembarangan. Silakan masuk. Bapak Gao, Bos Su. Silakan kedua orang duduk di tempat utama. Bos Yo, Anda tuan rumah, kami tamu. Anda duduk di tempat utama. Tidak.
Sama sekali tidak bisa, Anda saja yang duduk. Tidak, Bos Yo, sungguh tidak panas. Anda saja yang duduk. Begini, kalian bertiga duduk dulu. Kalau tidak, istri saya tidak akan duduk. Baik. Eo. Tidak pantas kan? Duduk. Bos Yo, aku benar-benar merasa tidak pantas. Anda saja duduk. Tidak, Bos Su, harus Anda yang duduk. Sayang, duduk saja. Kalau tidak makanannya tidak bisa dimakan. Ya, silakan duduk. Ayo duduk. Aku perkenalkan, ini suamiku. Panggil saja dia Xiao Gao. Gao Xing, cepat sapa para bos. Hello. Halo Tuan Gao. Jangan-jangan, Bos Yo, Anda terlalu sopan. Cepat duduk, ngapain sih? Diam aja ngapain, cepat sediakan teh untuk para bos. Oh baik, Bos Su. Jangan-jangan, kami bisa sendiri. Bos Yo jangan repot, biar dia saja. Bosu bilang, biar aku, kalian duduk saja. Ya. Silakan duduk. Bos Yo. Ayah. Sebenarnya aku kesini untuk King Emu punya proyek yang ingin kerjasama dengan grup Tiange. Ini proposal proyeknya, silakan dilihat. Baik, terima kasih. Aku akan lihat sekarang. Proposalnya harus dilihat juga ya. Bos Yo tidak percaya dengan King Emu kami ya. Bukan, duduk sini. Gao Xing. Bos Yo maaf ya, aku ini. Dia tidak tahu aturan, bercanda kok, jangan tersinggung ya. Tidak, Tuan Gao benar. Aku yang tidak jelas, aduh. Kemampuan dan integritas Bos Su. Aku tentu percaya. Proposal tidak perlu dilihat. Tiange pasti kerjasama. Saya setuju. Tentu setuju. Bos Su, proyek ini butuh dana berapa? Silakan sebutkan. Bos Yo. Proyek kami masih kurang investasi 30 juta. Bukan. 20 juta saja, gimana? Tidak masalah, 30 juta saja. Perusahaan besar seperti Tiange cuma kasih 30 juta? Kamu ngasih pengemis ya? Bukannya sudah kubilang, jangan asal bicara, bukan. Bos Yo, dia tidak bermaksud begitu. Bos Su, Tuan Gao benar. 30 juta ini memang terlalu sedikit. Begini, aku keluarkan 5.000. 8.000. Miliar. Iya betul, aku keluarkan 1 miliar, kita kontrak sekarang juga. Nanti uangnya langsung aku transfer. Ya, Apa aku tidak salah dengar, Bos Yo? tidak salah dengar. Terima kasih banyak, Bos Yo. Ayo. Aku hormat Anda dengan minum ini. Baik. Diam saja apa? Cepat bersiap. Jangan. Kami yang menghormati Anda, iya. Bos Yo, kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Ayo bersulang untuk kalian. Baik, kerjasama yang menyenangkan. Kinyan, dana investasi 1 miliar dari grup Tiange. Baru saja semua masuk, semuanya sudah sampai. Bagus sekali. Ini seperti mimpi, dana investasi 1 miliar dari grup Tiange. Kamu cuma makan sekali langsung dapat, gimana caranya? Aku juga tidak tahu. Aku juga merasa semua ini seperti mimpi. Kamu juga tidak tahu? Jangan-jangan orang ini lagi pura-pura jadi Gao Feng. Menakuti Bos Yo dan yang lain. Kali ini aku tidak bilang apa-apa loh. Kamu tidak bilang apa-apa. Kamu hampir membuatku mati ketakutan. Untungnya Bos Yo dan yang lain baik hati. Tidak mempermasalahkanmu. Tapi ini juga tidak masuk akal. Lagi pula ini investasi besar 1 miliar, mana mungkin seenaknya. Langsung diberikan begitu saja. Memang tidak masuk akal. Tapi, sejak menikah dengan orang ini, hal-hal aneh semakin banyak. Kamu bilang, semua ini ada hubungannya denganmu tidak? Dia cuma pengantar makanan, apa hubungannya dengan dia? Aku ingat sesuatu. Ingat apa? Kali ini produk perawatan kulit baru yang kami luncurkan, King Emu, adalah hasil karya Master Chen Dao Yuan. Master Chen adalah orang bijak terkenal dari Provinsi Selatan. Konon formula ini dia dapatkan setelah membaca banyak kitab kuno. Butuh waktu 5 tahun untuk menyempurnakannya, efek perawatan kulitnya sangat bagus. Setelah diluncurkan pasti akan menjadi produk laris. Mungkin grup Tiange sudah mengetahui informasi ini lebih dulu.
Mereka merasa perkembangan kita akan semakin pesat. Jadi mereka berinvestasi besar-besaran untuk persiapan lebih awal. Masuk akal, menurutku penjelasanmu sekarang ini. Paling masuk akal. Analisisnya sangat bagus, Anda benar-benar jenius yang beralasan. Sudah pasti, Kinyan. Aku akan cari info lain di luar. Dadah. Lihat apa? Ada bunga di wajahku? Gaosing, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Bukankah alasan jenius membantu Anda menganalisisnya? Entah kenapa, sejak menikah denganmu, keberuntunganku semakin membaik. Kamu mau apa? Lalu bagaimana kamu mau membalas jasaku? Mau aku balas jasa bagaimana? Bagaimana kalau ganti malam pengantin yang belum kudapat? Tidak mungkin, sudah janji 3 peraturan. Jangan berpikir macam-macam padaku. Oh iya. Kalau begitu cium aku sekali. Jangan cari kesempatan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Mau bagaimana lagi? Kalau begitu sujudkan padaku. Jangan ngomong sembarangan. Begini saja. Aku traktir minum. Aku tidak apa-apa. Biar ku beritahu, aku masih bisa minum terus. Dengan kemampuan minum segini, lain kali jajak minum lagi. Oke? Biar ku beritahu, dulu aku tidak pernah minum alkohol. Hari ini kan Gaosing. 60 juta akhirnya selesai semua. Keluarga tidak akan paksa aku nikah dengan Song Hao yang lagi. Duduk Anteng sebentar. Aku buatkan sup penghilang mabuk. Jangan pergi. Nona besar, duduk Anteng sebentar, oke? Gaosing, terima kasih. Sejak orang tuaku meninggal, aku selalu merasa sangat kesepian. Aku kerja keras cari uang, tujuannya ingin menjadi sesukses Gao Feng. Tapi siapa sangka pada akhirnya, aku bahkan tidak bisa menentukan pernikahanku sendiri. Tapi, yang membuatku merasa dunia ini cerah kembali. Hal-hal sulit yang dulu kulakukan tiba-tiba menjadi mudah diselesaikan. Entah mengapa. Setelah bertemu denganmu, aku tiba-tiba menjadi sangat beruntung. Meskipun kamu hanya seorang kurir. Aku tahu kamu juga tidak bisa membantuku banyak. Tapi, kamu yang membuatku kembali bersemangat. Memberikanku rasa aman untuk menghadapi ketidakpastian. Gaosing, terima kasih banyak. Jangan berterima kasih padaku. Semua ini adalah hakmu. Masih kecil sudah tidak belajar yang baik, kamu mencuri. Paman Chan, kenapa kamu menangkapnya? Anak ini menyelinap ke rumah kita untuk mencuri. Masih kecil sudah tidak belajar yang baik. Harus dibawa ke kantor polisi. Dia hanya mencuri makanan, tidak mencuri yang lain. Ini menunjukkan dia tidak jahat. Hanya lapar, Paman Chan, biarkan dia pergi. Tunggu sebentar. Kamu tunggu. Kamu pasti sedang menghadapi kesulitan di rumah, kan? Ayah bilang, banyak membantu orang yang sedang kesulitan. Begitu kita sendiri menghadapi kesulitan, akan ada orang yang datang membantu.